Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Farzeli, Ki Hidayatullah, Muhammad Prayogi Adi Muslibowo, Naila Hidayanti, dan Majid Nurdin. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penilaian kinerja proyek dan metode earned value. Pengertian. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi menurut Mahsunber tahun 2009. Sedangkan proyek adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia, material, peralatan, dan modal atau biaya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan pada tahun 2009. Jadi kinerja proyek, standar kinerja yang diperlukan untuk melakukan tindakan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya yang ada dalam suatu proyek. Menurut teori tersebut menurut Cleland pada tahun 1995. Earned value. Metode earned value atau nilai hasil adalah metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan waktu proyek secara terpadu. Indikator. Kinerja proyek dapat diukur dari indikator kinerja biaya, mutu, waktu, serta keselamatan kerja dengan merencanakan dengan cermat, teliti, dan terpadu sesuai alokasi sumber daya manusia, peralatan, material, serta biaya yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Semua itu diselaraskan dengan sasaran dan tujuan proyek. Analisis indikator earned value. Ada 3 indikator dasar yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja dari proyek berdasarkan konsep earned value. Ketiga indikator tersebut adalah actual cost atau actual cost performance atau ACWP, earned value atau P, atau budget cost upward performance atau BCWP, planned value atau PV, atau budget cost upward schedule. Dari ketiga indikator tersebut, merupakan kinerja biaya dan waktu. Untuk metode earned value merupakan 3 jenis skor AS sebagai nilai kumulatif biaya dan fungsi waktu yang terintegrasi dalam satu tampilan yang terdiri atas nilai kumulatif biaya, yaitu BCWS, BCWP, dan ACWP. Actual cost atau AC atau actual cost of performance. Actual cost merupakan representasi dari keseluruhan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode tertentu, atau juga dikenal dengan ACWP atau actual cost of performance. Biaya actual atau actual cost performance dapat diketahui dengan rumus berikut. ACWP sama dengan biaya langsung tambah biaya tak langsung, di mana biaya langsung dapat dari upah kerja ditambah bahan material ditambah sewa alat. Biaya tak langsung didapat dari 0,15 dikali total biaya konstruksi. Earned value atau V atau budget cost of performance atau BCWP. Earned value merupakan nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. Biasa juga disebut dengan budget cost of performance. AP dapat dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Budget cost of performance dapat diketahui dengan menggunakan rumus berikut. Bobot aktual dikali nilai kontrak. Planned value atau budget cost of work schedule atau BCWS. Planned value merupakan increment biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang juga rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu tertentu. Disebut juga dengan BCWS atau budget cost of work schedule. Jadwal anggaran atau planned value atau budget cost of work schedule dapat dihitung dengan menggunakan rumus BCWS sama dengan bobot rencana dikali nilai kontrak.
penilaian kinerja proyek dengan konsep earn value. Dengan menggunakan 3 indikator earn value, dapat dihitung berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek seperti 1. Nilai varian, yang 2. Analisa indeks performance, yang ketiga perakiraan waktu dan biaya penyelesaian akhir proyek. Analisa varian. Analisa varian digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang diramalkan ternyata diperkirakan. Analisa varian terdiri dari 1. Schedule variance atau SP adalah hasil pengurangan dari earn value atau V dan plan value. Hasil dari schedule variance ini menunjukkan tentang pelaksanaan pekerjaan proyek. Harga SP sama dengan 0 ketika proyek sudah selesai karena semua value telah dihasilkan. Dan yang kedua adalah cost variance atau CV, adalah hasil pengurangan antara earn value dan actual cost atau AC. Nilai cost variance pada akhir proyek akan berbeda dengan BAC atau budget of cost dan actual cost atau AC yang dikeluarkan atau dipergunakan. Analisa indeks performance. Indeks performance digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya. Analisa indeks performance terdiri dari yang pertama, Schedule Performance Index atau SPI adalah faktor efisiensi kinerja dalam menghasilkan pekerjaan. Dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan secara fisik yang telah diselesaikan atau OP dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasarkan rencana pekerjaan atau VFI. Rumus untuk Schedule Performance Index adalah SPI sama dengan V bagi VFI, dimana jika SPI sama dengan 1 proyek tepat waktu, SPI lebih dari 1 proyek lebih cepat, SPI kurang dari 1 proyek terlambat. Yang kedua adalah Cost Performance Index atau CP, adalah faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan. Dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan secara fisik telah diselesaikan FP dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama atau AC. Rumus untuk CPI adalah di mana CPI sama dengan 1 biaya sesuai rencana. CPI lebih dari 1 biaya lebih kecil atau hemat. Kalau CPI lebih kurang dari 1 biaya lebih besar atau boros. Perakiraan waktu dan biaya penyelesaian akhir proyek. Perakiraan waktu dan biaya penyelesaian akhir proyek dibagi menjadi 3. Yang pertama ada estimate to complete atau ETC, merupakan perakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap atau konstan sampai akhir proyek. ETC untuk progres kurang dari 50%. Yang kedua ada estimate at completion atau AC, merupakan perakiraan biaya total pada akhir proyek yang diperoleh dari biaya aktual atau AC ditambahkan dengan ETC. Dan time estimate atau TE merupakan waktu perakiraan penyelesaian proyek, di mana TE sama dengan ATU ditambah OD dikurang ATE dikali SPI bagi SPI, di mana TU adalah time estimate perakiraan biaya waktu penyelesaian, ATE actual time expended waktu yang telah ditempuh, OD atau original duration waktu yang telah digunakan. Adapun perakiraan biaya dan waktu akhir proyek tersebut akan dapat digambarkan dari grafik berikut. Contoh earn value method.
Pandangan biaya dan waktu dengan menggunakan value ada studi proyek struktur dan akses production hal 2 pandan. Perhitungan misalkan value margin menggunakan hitungan Microsoft Excel dan value dan unvalue dihitung menggunakan data dari laporan bulanan. Perhitungan struktur proyek dilaksanakan dalam kurun waktu 8 bulan dan perhitungan 29667 Jurnal Applied Business Administration nomor 1 Maret pada tahun 2018 halaman 60-78. Ada masa kerja setiap bulannya dan nilai kontrak sebesar 5 triliun rupiah, 5 miliar. Aktual pekerjaan proyek sekarang sudah berjalan 11 bulan dan telah menghabiskan dana sebesar 6 miliar. Rincian rencana biaya, waktu, serta biaya dan waktu aktual proyek dapat dilihat dari tabel. Perhitungan BCWS. Contoh perhitungan BCWS pada minggu kedua sebagai berikut, di mana BCWS 9% bobot rencana dikali nilai proyek. Nilai BCWS pada minggu kedua didapatkan hasil sebesar kemudian diakumulasi pada minggu sebelumnya, sehingga nilai BCWS pada minggu kedua menjadi 178.988.250 rupiah. Perhitungan BCWT. Contoh perhitungan BCWT pada minggu 8 proyek struktur dan akses production hal 2 pandan sebagai berikut. Pandan BCWP sama dengan persen bobot realisasi kali nilai proyek. Persen bobot realisasi dapatkan 4,21% dikali nilai proyek disebutkan 17 miliar. Nilai BCWC minggu ke-8 sebesar 317.154.097 rupiah. Kemudian diakumulasikan pada minggu sebelumnya, sehingga nilai BCWC sampai bulan minggu ke-8 menjadi 3.836.496.194 rupiah. Perhitungan ACWP. Nilai ACWP merupakan perhitungan dari biaya material, biaya peralatan, biaya upah, biaya subkontrak, biaya umum, dan administrasi. Dapat lihat grafik hubungan BCWS, BCWP, dan ACWP. Hubungan antara ketiga indikator tersebut pada proyek jurnal teknik sipil dan Surabaya 122 struktur dan akses production hal 2. Parameter biaya konsep on value. Rincian perhitungan dengan mengintegrasikan aspek biaya sebagai berikut. Cost varian. Yang pertama adalah cost varian atau CP. Perhitungan nilai CP pada minggu ke-14 adalah sebagai berikut. Dapat dilihat perhitungan tersebut sehingga diperoleh nilai CP negatif, menunjukkan bahwa biaya yang digunakan dalam penyelesaian proyek lebih besar dari biaya perencanaan. Yang ada cost varian index atau CPI. Perhitungan CPI pada minggu ke-14 juga dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil perhitungan CPI pada minggu ke-14 diperoleh nilai CPI sebesar 0,93. Hasil ini menunjukkan bahwa biaya yang digunakan dalam penyelesaian proyek besar dari biaya yang direncanakan. Estimate at complete atau AC. Perhitungan AC adalah sebagai berikut. Dapat dilihat perhitungannya. Dari hasil perhitungan diperoleh perakiraan besarnya biaya keseluruhan proyek sebesar 18 miliar 339.852.330 rupiah. Parameter waktu konsep moving. Rincian perhitungan dengan menggunakan aspek waktu sebagai berikut. Yang pertama adalah schedule varian atau SP. Perhitungan nilai SP pada minggu ke-14 dapat dilihat sebagai berikut. Nilai SP negatif menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan. Yang kedua adalah schedule performance index atau SPI. Perhitungan nilai SPI pada minggu ke-14 ada sebagai berikut. Dapat dilihat perhitungannya. Didapatkan nilai SPI kurang dari 1, menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan juga. Untuk
time estimate, yang ketiga time estimate atau TI. Perhitungan TI adalah sebagai berikut. Buat lihat perhitungannya. Dari hasil perhitungan time estimate dapat diketahui estimasi waktu penyelesaian proyek selama 100 hari. Percepatan proyek. Percepatan dilakukan pada lintasan kritis yang sangat berpengaruh terhadap waktu penyelesaian akhir proyek. Lintasan kritis terdapat pada pekerjaan konstruksi ikat angin atap. Percepatan waktu dilakukan dengan penambahan sumber daya atau manpower dengan penambahan waktu kerja, yaitu lembur. Dapat dilihat dalam data-data yang dilakukan. Biaya tambahan kerja atau crash cost. Dengan adanya penambahan waktu kerja, maka biaya untuk tenaga kerja akan bertambah dengan biaya normal tenaga kerja. Rekapitulasi biaya tambah akibat dari percepatan proyek. Dari hasil perhitungan percepatan yang dilakukan berdampak pada peningkatan biaya, sehingga sebaiknya percepatan tidak untuk menghindari kerugian lebih besar dari usaha. Kesimpulan berdasarkan penelitian tersebut diperoleh sebagai berikut. Estimasi waktu penyelesaian proyek dengan menggunakan value method pada minggu ke-14 yaitu selama 170 hari. Estimasi biaya akhir dengan menggunakan value method pada minggu ke-14 yaitu sebesar 18 miliar 339 juta 852.331 rupiah terhadap nilai kontrak sebesar 17 miliar 46 juta 500.000 rupiah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis pada kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.